Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptanim, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pondasi spiritual. Bagaimana kita membangun pondasi spiritual kita, membangun pondasi kejiwaan kita, membangun pondasi diri kita, sehingga diri kita itu mampu meraih kesuksesan di dalam kehidupan dunia, sehingga kita mampu memberi manfaat lebih banyak, bisa memberi keuntungan lebih banyak, bisa memberikan sumbangsih lebih banyak bagi bangsa, agama, keluarga, juga bagi diri kita sendiri. Karena apabila spiritual seseorang itu pondasinya tidak kuat, maka dapat dipastikan akan mengalami suatu kerapuhan di dalam jiwanya, kerapuhan di dalam kehidupannya, begitu juga akan rapuh hatinya, sehingga tidak mampu mengakses kekuatan yang dahsyat, bahkan kekuatan yang maha dahsyat, untuk mewujudkan cita-citanya, untuk mewujudkan gagasannya, untuk mewujudkan inovasi-inovasinya, yang semuanya itu didorong karena ingin lebih maju, lebih sukses, lebih besar, dan lebih bermanfaat bagi orang banyak. Sebelum kita mencanangkan atau membuat pondasi spiritual diri kita, sebaiknya kita harus tahu bahwa bangsa Nusantara ini, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, dan sekitarnya ini adalah suatu bangsa yang didirikan, yang ada, yang mulai dibangun oleh leluhur kita, leluhur bangsa Nusantara ini. Itu salah satu pondasi yang seharusnya kita ketahui saat ini juga, hingga saat ini, adalah bahwa bangsa Nusantara ini dibangun dengan kekuatan spiritual. Dan pondasi yang paling utama di dalam kekuatan spiritual, pondasi utama di dalam spiritual Nusantara ini adalah meditasi, bertapa, semedi. Sehingga kalau di dalam semedi Jawa itu macam-macam sebutannya. Ada pati geni, ada ngebleng, ada kungkum, ada topo ngalong, macam-macam. Semua sebutan-sebutan ini adalah teknik-teknik meditasi yang telah dilakukan dan mendarah daging bagi bangsa Nusantara ini, sehingga kekuatan kemakmuran, ketenangan, keramahan alamnya, keindahan alamnya, bersahabatnya, suasananya dengan diri kita, itu semuanya karena di dalamnya telah mengakar meditasi yang ditanamkan oleh para leluhur kita. Sehingga kalau di dalam tanah Nusantara ini kita mengenal dengan istilah tumbal-tumbal. Jadi tempat-tempat yang angker itu sudah dikasih tumbal, ugo rampe atau cok bakal, bisa dari keris, bisa dari batu, bisa dari mana saja leluhur kita itu mengambilnya.
setelah itu dipuasai, setelah itu disemedeni ya, atau dimeditasi, sehingga benda tersebut mempunyai aura yang positif, lalu ditanam di dalam suatu tempat yang angker, yang gersang, sehingga tanah itu menjadi subur. Tempat yang angker itu menjadi asri, menjadi nyaman, menjadi menenangkan bagi setiap anak cucunya yang singgah ataupun tinggal di dalamnya. Inilah yang ditanamkan oleh para leluhur kita, pendiri negara tercinta Nusantara ini, khususnya Indonesia, bahwa negara Indonesia atau Nusantara ini berdiri karena berpondasikan spiritual, sehingga tanahnya subur, budayanya bermacam-macam, bahasanya bermacam-macam. Semuanya ini didirikan dari sebuah praktek spiritual yang ditanamkan oleh leluhur kita, dan meditasi dijadikan salah satu pondasi di dalamnya. Inilah kekuatan bangsa ini. Jadi kekuatan bangsa Nusantara ini bukan di intelektual, bukan di agamanya. Ingat, bukan di intelektualnya, bukan di agamanya. Negara Nusantara ini meninggalkan sejarah yang gagah di lautan, yang gagah di daratan, sehingga mampu menguasai beberapa wilayah. Saat kerajaan Majapahit berjaya, itu didirikan karena spiritual, sehingga nenek moyang kita dulu itu bisa terbang sakti-sakti, bisa terbang, bisa kemana saja dalam waktu beberapa kedipan mata, karena semuanya itu dilakukan dengan meditasi. Dan salah satu teknik meditasi itu ada, dan insya Allah telah kami kuasai, dan insya Allah selanjutnya akan kita sampaikan dan kita ajarkan kepada sahabat-sahabat meditasi kuantum, bagi siapa saja yang hatinya berkenan untuk mempraktekkan meditasi ini. Dan kenapa saat ini kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Nusantara yang telah dibangun oleh para leluhur kita dengan kegagahannya, dengan kemasyhurannya, dengan keadilannya, dengan kemakmurannya pada waktu itu, tapi saat ini kenapa kita tidak merasakannya, kita tidak menemuinya di dalam kehidupan kekinian ini? Kita mendengar meditasi saja, pikiran kita sudah macam-macam, kafirlah, syiriklah, kunolah. Kenapa kita tidak mencoba untuk akrab dengan meditasi? Kita mencoba untuk akrab dengan tafakur. Kenapa kita tidak mencoba untuk akrab dengan tumukninah? Kenapa kita tidak mencoba untuk akrab dengan mawas diri, dengan wukuf, dengan i'tikaf? Kita lebih suka keramaian-keramaian, kita lebih suka kebisingan-kebisingan. Ibadah yang penuh keramaian kita suka, tetapi ibadah yang menuju suwung, yang penuh dengan keheningan, yang penuh dengan diam, kita tidak akrab dengan mereka. Kita lebih akrab dengan ibadah yang penuh dengan kebisingan, ibadah yang semuanya diucapkan, ibadah yang semuanya dilakukan dengan gerak tubuh, tetapi kita lupa untuk melakukan ibadah yang hening, yang diam, yang melahirkan kawaskitan, yang melahirkan pandangan yang lebih jernih untuk melihat sesuatu, yang melahirkan
rasa yang lembut, yang mengubah segalanya, yang mampu menciptakan sebuah energi yang luar biasa, yang bisa mengubah semuanya, yang bisa mewujudkan semuanya yang kita cinta dan citakan. Pernahkah kita bertanya-tanya kenapa kita tidak akrab dengan meditasi? Kenapa kita mendengar kata meditasi saja curiga duluan? Jangan-jangan ini kafir, jangan-jangan ini syirik, jangan-jangan ini kuno, jangan-jangan ini klenik. Bangsa Indonesia ini, dan khususnya Nusantara ini, memang sengaja dijauhkan oleh para penjajah dari kebudayaannya sendiri, sehingga kita mampu dijajah, ilmu pengetahuan kita dijajah. Kita harus menelan ilmu pengetahuan dari luar, mencerna ilmu pengetahuan dari luar, memahami, mempraktekkan ilmu pengetahuan dari luar, baik itu matematika, fisika, spiritual, kesadaran, jiwa, dan lain sebagainya. Meditasi dari luar membanjiri bangsa ini, membanjiri Indonesia. Beras pun harus impor, buku pun harus impor, tinta untuk menulis pun harus impor. Apa yang tidak kita impor saat ini? Apa yang tidak dari luar negeri yang kita nikmati saat ini? Sehingga untuk menjernihkan jiwa saja kita harus impor. Apalagi untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk kehidupan kita. Semua aspek, baik yang zahir dan yang batin, semuanya itu impor. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjangkau pondasi. Kita tidak mampu mendapatkan pondasi yang telah dibangun oleh leluhur kita, agar kehidupan kita itu menjadi kuat, mempunyai daya saing, mempunyai sportivitas, tidak mudah menggunting dalam lipatan, tidak mudah berputus asa, dan lain sebagainya. Kita memang sengaja dijauhkan dari budaya kita, terutama meditasi. Ingat, kita melihat keris saja, ya, keris yang seperti ini saja. Ini budaya kita yang penuh dengan filosofi. Pikiran orang Indonesia itu sudah macam-macam. Ini syirik, ini melemahkan iman, ini kafir. Otak kita sudah dicuci untuk tidak mencintai bangsa ini, untuk tidak mencintai leluhur kita, untuk tidak mencintai budaya kita. Asalkan tahu bahwa di dalam keris ini ada filosofi tentang kehidupan orang Jawa, orang Nusantara, orang Melayu, orang Indonesia. Filosofi semuanya. Pelajaran hidup dari mulai lahir sampai meninggal, semuanya itu disimpan dalam keris ini. Dan semuanya ini adalah simbol kehidupan dari mulai lahir sampai berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini oleh penjajah kita juga dijauhkan dengan hal yang begini. Padahal ini yang dibuat oleh para empu. Ini beliau meninggalkan energi yang positif di dalam keris ini. Doa-doa, tirakat, semedi, semuanya ditinggal di sini. Dari mulai warangkanya itu tempat kerisnya ini, sampai kerisnya, sampai gagangnya ini, semuanya mengandung energi yang positif, yaitu energi yang berangkat dari ritual spiritual yang biasanya dengan puasa dan semedi. Sehingga para empu itu keturunannya, garis keturunannya satu sanad,
Tidak ada empu itu bisa membuat keris itu tanpa leluhurnya itu seorang empu. Saya ingin menggarisbawahi dan mengajak kita semua untuk bertafakur sejenak. Kenapa bangsa ini begitu carut marut? Banyak korupsi, banyak ketidakadilan, banyak penyogokan kemana-mana, banyak manipulasi di mana-mana. Sedangkan mereka yang korupsi itu rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendidikan agamanya pun tinggi, bahkan pekerjaannya, kebiasaannya itu hadir di pengajian dan bersahabat dengan kiai-kiai yang khos. Tapi kenapa mereka justru yang paling menipu rakyatnya, paling berkorupsi kepada uang negara, paling khianat kepada jabatan, dan tidak amanah dengan apa yang telah dia janjikan. Dan dia itu berjanji atas nama Allah dan atas nama Al-Quranul Karim. Marilah, apabila kita ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang adiluhung, yang agung, kembali menjadi bangsa yang gemah ripah loh dinawi toto titi tentrem kerto raharjo, maka marilah kita kembali kepada jati diri bangsa ini dengan menanamkan jiwa kita, menanamkan hati kita, mengakrabkan diri kita dengan meditasi, dengan semadi, dengan perenungan. Karena meditasi inilah untuk mengupas 4 unsur asal kejadian tubuh kita yang menjadikan hawa nafsu bagi diri kita, yang mengotori kehidupan kita, mempersulit kehidupan kita, mempersulit rezeki kita, mempersulit pekerjaan kita, karir kita, ketenangan batin kita. Semuanya itu disebabkan oleh terlalu kuatnya dominasi daripada 4 unsur air, angin, api, dan tanah di dalam diri kita, sehingga mempengaruhi kehidupan kita, baik batin kita, jiwa kita, emosi kita, dan kehidupan lahiriah kita. Namun apabila kita mencoba dengan meditasi melepas unsur air, kita netralkan, melepas unsur api, kita netralkan, melepas unsur angin, kita netralkan, melepas unsur tanah, kita netralkan, maka kita akan menemukan suatu ruang yang agung, ruang yang tanpa batas di dalam hati kita, yang isinya itu cahaya keindahan, yang apabila cahaya keindahan itu kita zahirkan di dalam ucapan, maka akan menjadi kun fayakun, akan menenangkan bagi mereka yang mendengarkan, akan menarik segala sesuatu dari luar diri kita, mendatangi kita, mencari cahaya yang kita pantulkan dengan suara kita. Apabila cahaya keindahan itu kita zahirkan di dalam perilaku dan perbuatan kita, maka apapun yang kita sentuh, yang tadinya mati menjadi hidup, yang tadinya sakit menjadi sembuh, yang tadinya gersang menjadi subur, yang tadinya gelap menjadi bercahaya. Itulah Nur Muhammad, itulah cahaya hakikat diri kita, tempat kita berpulang, tempat kita berasal, dan sesungguhnya kita berada di dalam cahaya itu. Namun selama ini kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menyaksikan cahaya itu, apalagi mengaksesnya untuk kita gunakan dan memperindah ucapan kita, perbuatan kita, kehidupan kita, sehingga segala sesuatunya menjadi mudah, menjadi berkah, dan untuk memperindah jiwa, emosi, dan hati kita,
semuanya itu tidak akan pernah kita temukan sebuah keindahan baik di dalam hati kita, di dalam lisan kita, di dalam perbuatan kita, dan di dalam segala aspek kehidupan kita, apabila kita belum menemukan Nur Muhammad yang tertutupi oleh 4 unsur tadi: api, air, angin, dan tanah. Dengan kita kupas diri kita tanggalkan unsur apinya, airnya, anginnya, dan tanahnya, maka akan muncul di dalam diri kita cahaya keindahan yang menyinari kehidupan diri kita dan menyinari kehidupan orang-orang di sekitar diri kita. Untuk itu marilah kita coba untuk menyadari diri kita membangun kembali spiritual yang terputus bagi bangsa ini, bagi bangsa Nusantara ini. Karena pondasi-pondasi spiritual yang dibangun oleh leluhur kita tidak bisa menyambungnya dengan kehidupan spiritual kita saat ini. Maka marilah kita biasakan diri kita lebih akrab dengan meditasi, sehingga diri kita, jiwa kita, hati kita, batin kita tersambung dengan spiritual yang kokoh, pondasi spiritual yang kokoh yang telah dibangun oleh para leluhur kita. Dengan begitu, maka tidak hanya diri kita saja yang mampu menjadi orang yang besar, orang yang agung, orang yang bijaksana, orang yang bisa memberikan pengaruh positif bagi orang lain, tetapi bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang mampu berpengaruh positif kepada kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Ingat, agama tidak akan pernah berdiri dengan kuat apabila pondasi spiritualnya tidak kuat. Pendidikan seseorang tidak akan bisa membuat kualitas dirinya menjadi lebih baik apabila pondasi spiritualnya tidak ada. Dan pondasi spiritual yang paling kuat bagi bangsa Indonesia ini adalah meditasi. Dulu kala ada seorang resi yang luar biasa masyhur. Seorang resi bernama Dharmakitri. Pada masa kerajaan Sriwijaya, sampai beliau menitipkan teknik meditasinya itu kepada Atisa, sehingga ditumbuh kembangkan di Tibet 1000 tahun yang lalu. Dan beliau bersumpah kepada Atisa untuk mengembalikan teknik meditasi itu 1000 tahun setelah ditumbuh kembangkan di Tibet, untuk dikembalikan ke Jawa Dwipa, ke Swarma Dwipa, yaitu bumi Nusantara ini. Tugas saya hanya saling mengingatkan bahwa bangsa ini didirikan oleh leluhur kita dari proses spiritual dengan pondasi meditasi. Cukup sekian, semoga mampu memberi bahan perenungan bagi kita dan untuk introspeksi diri kita, sehingga kita lebih mencintai budaya kita dan mencintai budaya spiritual Nusantara yang diwariskan oleh leluhur kita, khususnya meditasi. Semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.